Ya, kali ini saya akan mengatur ulang semua jaringan di rumah saya. Nah, kebetulan kemarin mikrotik saya reset karena ada kegiatan ya. Jadi saya reset dan saya bawa kegiatan untuk demonstrasi mengenai mikrotik. Jadi hari ini saya ingin mengatur ulang semua jaringan yang ada di rumah saya, mulai dari modem hingga mikrotiknya. Dan mungkin video ini juga akan panjang ya, jadi saya pisahkan menjadi beberapa part bagian. Nah, untuk part yang pertama kita akan mengotak-atik modem terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan modem Alcatel. Kebetulan juga saya menggunakan ISP IndiHome dari Telkom ya. Jadi modem yang mereka sewakan atau mereka beri ke saya yaitu modem Alcatel Lucent. Nah, yang pertama kita akan menyeting modem ini. Dan modem ini tadi juga saya sudah reset. Jadi ini murni modem bawaan Telkom ya, sebelum diotak-atik. Jadi kita akan menyeting atau mengatur sesuai ya keinginan kita. Oke, yang pertama tentunya kita akses modemnya menggunakan IP standar bawaan yaitu 192.168.1.1 dan terkoneksi dengan komputer saya. Nah, ini juga IP-nya. Kita login menggunakan user dan password yang sudah disediakan oleh Telkom ya, dan biasanya itu usernya adalah admin dan passwordnya juga admin. Atau teman-teman yang sudah merubah user dan passwordnya juga bisa menyesuaikan ya. Kita login. Ya, ini adalah tampilan login pada modem. Sebenarnya awalnya itu ada di menu device information ya, cuman saya sembunyikan karena informasi di device information ini tidak boleh dipublikasikan ya. Oke, yang pertama kita masuk ke settingan LAN ya. Kita pilih menu network. Nah, itu akan langsung masuk pada settingan LAN. Nah, ini adalah standarnya yaitu bridge mode pada port 1, port 2, dan port 4. Nah, jadi standarnya bawaan Telkom yang belum diotak-atik atau belum dikonfigurasi yaitu yang bisa kita gunakan untuk port internet hanyalah port 3. Yaitu modenya root mode. Nah, dan kemudian kalau teman-teman menggunakan IndiHome ya juga pastinya mendapatkan paket UCTV. Biasanya itu juga include satu paket ya. Jadi pada UCTV itu menggunakan jalur port 4 biasanya pada modem. Nah, di sini kita akan mengubah port 1 dan port 2 itu menjadi root mode sehingga nanti kita bisa menggunakannya seperti port 4. Jadi meskipun teman-teman ingin contohnya memecah jaringannya itu menjadi tiga jaringan atau ya tiga mikrotik, menggunakan 3 mikrotik atau menggunakan hub, jadi tidak perlu menggunakan port 3, port 1 dan 2 itu juga bisa digunakan sama persis fungsinya dengan port 3. Oke, kemudian kita save. Nah, di sini akan muncul peringatan jika ingin menyimpan, maka modem teman-teman akan melakukan restart. Jadi kita oke dan modem akan restart. Tunggu hingga modemnya kembali hidup normal. Oke, modemnya sudah terrestart. Jadi untuk mengetahui apakah settingan tadi berhasil atau tidak, teman-teman cukup memindahkan
kabelan dari port 3 ke port 1 atau port 2 dan cek komputer teman-teman tetap terkoneksi internet atau tidak. Nah, ini saya cek ping, jadi masih terkoneksi internet. Jadi pada settingan ini tidak ada masalah. Dan kemudian saya ingin mengatur WiFi pada modem itu adalah tidak aktif ya. Jadi ini standarnya aktif, dan SSID-nya biasanya diawali dengan speedy dengan, nah ini nomor apa, nggak terlalu mengerti saya ini nomor apa. Biasanya ini di generate melalui mungkin ID pada alat ya. Jadi saya ingin menonaktifkannya, cukup mengklik tanda centang ini. Jadi centangnya dihilangin ya, ini pada bagian enable ini dihilangin, maka WiFi pada modem akan tidak aktif atau ya di nonaktifkan. Kemudian jangan lupa untuk save dan tunggu hingga pengaturannya sudah tersimpan. Dan mungkin di indikator pada modem seperti ini ya, itu indikatornya akan padam lampu WLAN-nya, wireless LAN, seperti pada gambar ini. Nah, lampu itu akan padam ya, dan bisa dipastikan menggunakan mungkin handphone atau laptop yang ada WiFi-nya itu masih terlihat apa tidak sinyalnya. Oke, yang kedua saya akan mengatur IP address-nya. Nah, di sini IP address standar adalah 192.168.1.1 ya. Jadi sebagai alasan keamanan saya ingin mengubah IP ini agar ya paling tidak mencegah orang untuk mengetahui IP modem kita. Jadi ini saya akan ubah ya, contoh saja ini. Kemudian nah, standarnya juga DHCP pada modem itu adalah aktif ya. Teman-teman bisa menggunakan DHCP ini atau tidak, tergantung settingan teman-teman pada Mikrotik nantinya. Oh ya, nantinya juga akan saya perlihatkan cara setting keduanya ya. Jadi cara setting menggunakan DHCP pada Mikrotik dan cara setting tanpa menggunakan DHCP atau statik pada Mikrotiknya. Jadi nanti akan saya buat dua tutorial juga untuk cara menyetingnya pada Mikrotik. Nah, di sini saya akan ubah IP-nya. Nah, start IP itu IP dimulai ya, karena DHCP ini adalah fungsinya memberikan IP otomatis pada klien. Jadi pada settingan DHCP start itu IP dimulai dari berapa. Nah, ini karena gateway-nya dimulai dari 5.1, jadi kliennya saya mulai dari 5.2 hingga 5.254. Nah, jadi begitu. NIP itu adalah IP terakhir. Jadi ada sekitar berapa komputer ya? Jika 2 hingga 254 ya, hitung sendirilah ya. Pokoknya IP awal yang merequest DHCP akan mendapatkan 2 dan selanjutnya 3 dan seterusnya hingga 254. Kemudian cukup simpan. Nah, setelah menyimpan, pada browser ini tidak akan berhenti atau selesai menyimpan ya, karena IP-nya sudah berubah. Untuk mengetahuinya kita cukup melihat pada LAN komputer kita. Kita coba detail terlebih dahulu. Nah, ini adalah IP yang lama ya. Nah, kemudian kita disable sementara LAN-nya. Kemudian kita enablekan kembali.
agar merefresh settingan yang sudah kita ubah tadi. Nah, cara melihatnya cukup bisa klik 2 kali atau klik kanan, kemudian detail. Nah, ini adalah IP yang sudah kita setting tadi ya. Pastikan sesuai dengan hasil settingan kita tadi, dan tentunya kita juga harus melihat apakah masih terhubung dengan internet atau tidak. Nah, kemudian cara untuk mengubah statik ya. Jadi tadi yang DHCP, sekarang yang statik. Karena IP tadi kita sudah ubah, maka cara mengakses modem sudah tidak menggunakan 192.168 sekian-sekian. Jadi kita gunakan IP yang kita setting tadi, 10.10.5.1. Nah, ini adalah IP modem atau sebagai gateway nantinya untuk settingan MikroTik ya. Jadi kita aksesnya melalui ini dan akan login. Ya, saya login terlebih dahulu. Oke, sudah login dan ini settingan tadi. Dan saya ingin menonaktifkan DHCP, fitur DHCP-nya. Nah, teman-teman kalau mengatur sebuah modem ya, tergantung kebutuhan juga sih. Cuma saya sarankan untuk mendisable DHCP-nya. Jadi kita bisa setting manual ya. Kalau menurut saya settingan manual itu bisa kita ubah sesuai dengan kemauan kita, mau topologinya seperti apa dan untuk apa ya, kita bisa atur pada MikroTik nantinya. Jadi ya tergantung enaknya teman-teman sih settingnya, bisa menggunakan DHCP atau tidak. Dalam segi performa sih tidak ada jauh, tidak beda, hanya apa ya enjoy cara menyeting saja. Oke, kita lanjut untuk disable ya, kemudian save. Nah, save nya sudah selesai. Jika kita coba disable lagi kemudian enable, ya sudah enable, maka tidak akan dapat IP pada komputer klien karena fitur DHCP tadi. Nah, kalaupun dapat itu akan mendapatkan IP seperti ini ya, tidak beraturan ya, tidak harus seperti ini. Biasanya ya diawali angka 169 sekian itu tidak beraturan. Itu berarti modem kita tidak memiliki DHCP atau router kita tidak memberikan DHCP pada komputer klien. Nah, jika kita settingnya statik ya, pada komputer ya kita setting statik dengan cara mengklik properties, kemudian IPv4, kemudian ya kita setting IP-nya sesuai settingan tadi. Oke, kemudian kita dan kita cek lagi apakah terkoneksi internet atau tidak. Ya, ini sudah terkoneksi internet, jadi statik maupun DHCP ya pastinya akan tetap terkoneksi internet. Hanya saja jika DHCP ya IP-nya itu akan diberikan oleh modem secara otomatis, namun jika statik ya kita yang mengaturnya. Oke, ini mungkin settingan modem untuk sementara ya. Untuk sementara settingan modem saya seperti ini, dan di next tutorial part 2 ya akan saya tunjukkan cara setting pada MikroTik, mungkin untuk menghubungkan modem dengan MikroTiknya terlebih dahulu. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.